Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Valentin Mardika, NIM 216033 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan berargumen tentang sistem pembelajaran online dan pembelajaran tatap muka terbatas. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai awal mula diselenggarakannya pembelajaran online dan pengertian pembelajaran online. Saat ini corona masih menjadi pembicaraan hangat di kalangan masyarakat. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Walaupun lebih banyak menyerang ke lansia, virus ini sebenarnya bisa juga menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, hingga orang dewasa. Virus corona ini bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina, yang tepatnya berada di Cina pada akhir Desember. Virus ini menular sangat cepat dan telah menyebar hampir ke semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan saja, sehingga WHO menetapkan wabah ini sebagai pandemi global yang ditetapkan pada tanggal 11 Maret 2020. Hal tersebut membuat beberapa negara menetapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau yang sering disebut PSBB untuk menekan penyebaran virus ini. Karena Indonesia sedang melakukan PSBB, maka semua kegiatan yang dilakukan di luar rumah harus dihentikan sampai pandemi ini mereda. Pemerintah memutuskan menerapkan kebijakan untuk meliburkan siswa dan mulai menerapkan metode belajar dengan sistem online atau daring. Pembelajaran online adalah kegiatan belajar yang dilakukan menggunakan koneksi internet. Sistem pembelajaran dilaksanakan melalui perangkat yang terhubung dengan koneksi jaringan internet. Guru dapat melakukan pembelajaran bersama di waktu yang sama menggunakan grup di media sosial seperti WhatsApp, Telegram, dan aplikasi Zoom ataupun media lainnya sebagai media pembelajaran. Dengan demikian, guru dapat memastikan siswa mengikuti pembelajaran dalam waktu yang bersamaan meskipun di tempat yang berbeda. Kemajuan teknologi sekarang memungkinkan siswa untuk belajar sepenuhnya secara online sambil tetap bersosialisasi dengan teman sekelas dan berpartisipasi dalam diskusi khusus subjek. Sementara beberapa orang menganggap pembelajaran online membutuhkan tingkat motivasi diri yang lebih tinggi. Institusi mengakui bahwa dukungan pendidikan sama pentingnya dengan umpan balik tutor dan sangat berhati-hati untuk memastikan bahwa siswa mereka menerima tingkat dukungan yang sama dengan yang mereka terima di sekolah dan kampus. Jika ditanya pembelajaran online ini sangat efektif atau tidak, tentu saja jawabannya sangat tidak efektif. Tapi dilihat dari konteksnya saat ini, karena pandemi mengharuskan melakukan pembelajaran online, otomatis ya efektif karena juga kita harus mengurangi persentase pasien corona, salah satunya ya dengan menghindari untuk berkumpul. Kendala dari pembelajaran online tentunya juga sangat banyak. Contohnya ada beberapa murid yang tidak mempunyai HP karena
ekonomi orang tua. Susahnya mendapatkan sinyal karena rumah yang berada di pelosok desa dan sulit memahami materi karena penyampaian materi kurang jelas. Semenjak diberlakukan sistem pembelajaran ini, banyak murid yang mengeluh karena banyak tugas, sedangkan materinya saja mereka tidak dapat memahami. Saya sebagai pelajar juga mengakui itu. Jadi kita paham tidak paham harus mengerjakan tugas-tugas dan mengumpulkannya sesuai deadline yang sudah ditentukan. Jadi kita seperti lebih mementingkan nilai dibanding ilmu yang kita pahami. Tetapi saya yakin para guru dan dosen juga sudah mengusahakan segala cara agar dalam menyampaikan materi bisa dipahami oleh semua murid dan juga kembali pada diri masing-masing setiap murid yang mau berusaha atau tidak untuk memahami materi tersebut. Jadi perlu diwujudkannya sistem belajar yang menyenangkan agar murid juga tidak jenuh. Dilihat dari segi positifnya ada banyak sekali. Salah satunya dapat mengurangi tingkat penderita corona. Kalau dilihat dari segi negatifnya ya susahnya jaringan sinyal, apalagi yang rumahnya di daerah pegunungan dan desa, sangat susah sekali untuk mendapatkan sinyal. Para guru juga tidak mungkin untuk mendatangi rumah murid satu persatu karena jarak dari rumah ke rumah yang jauh. Jadi kalau untuk waktu yang lebih lama, sistem pembelajaran online ini sangat tidak efektif. Agar dapat kembali melakukan pembelajaran tatap muka, kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Kalau dilihat sekarang ini kan sudah mulai menurun. Pemerintah juga sudah mulai mengizinkan pembelajaran tatap muka walau terbatas. Saya setuju dengan kebijakan pemerintah mulai memberlakukan pembelajaran tatap muka ini. Saya sebagai pelajar juga sudah sangat rindu dengan suasana kelas dan canda tawa bersama teman-teman. Begitupun juga dengan para guru dan dosen, saya yakin juga sudah rindu dengan murid-muridnya. Walaupun masih terbatas, setidaknya para pelajar dapat masuk kembali dan bisa dapat lebih memahami materi. Nah, karena sudah diizinkan pembelajaran tatap muka, tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Jika tidak ada kepentingan lain, sebaiknya selesai sekolah atau bekerja atau dari luar, dari manapun itu, langsung pulang ke rumah dan mencuci baju. Saya pernah baca di berita kalau banyak yang pro dan kontra mengenai pembelajaran tatap muka ini. Ada beberapa orang yang tidak setuju karena walaupun masuknya terbatas, hanya beberapa murid, tapi mungkin saja bisa terkena COVID-19. Ada juga yang setuju karena mungkin mereka sudah jenuh di rumah dan ingin kembali masuk sekolah atau kampus, atau mungkin bagi orang tua yang memiliki anak yang bersekolah di SD atau TK, tentu saja dengan kebijakan pemerintah ini mereka sangat setuju karena mungkin para orang tua ada yang bekerja di pagi hari, salah satunya bagi mereka yang bekerja sebagai karyawan. Jika keduanya bekerja, tidak ada yang mendampingi anaknya untuk melakukan pembelajaran online. Apalagi untuk rumahnya berada di pelosok desa, pasti susah mendapatkan sinyal yang sudah pasti
mereka akan setuju dengan dimulainya pembelajaran tatap muka ini. Untuk saat ini setahu saya Jombang dan daerah lain sudah berada di level 1 dan kasus penderita COVID-19 juga sudah mulai menurun. Hal-hal seperti ini memang selalu mendapatkan pro dan kontra, itu sudah wajar. Kita sendiri juga harus tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, hand sanitizer, dan menghindari untuk berkumpul. Sekian argumen dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.